Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita kembali teduh pagi sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Anak-anak ibu, kita menyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur untuk itu semua. Engkau memberikan kepada kami kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Kembali kami akan beraktivitas Tuhan, tapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Jangan ada yang tidak membaca, kita akan membaca Alkitabnya. Ibu akan bacakan dari sini, anak-anak akan baca dari rumah masing-masing. Kita baca dari Yesaya 37 ayat 21 sampai 29. Yesaya 37 ayat 21 sampai 29. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah
Israel, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolong-olong engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonan yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tidak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Anak-anak ibu, hari ini renungan kita, teduh pagi kita bertema berdoa melihat kuasa Allah. Ketika kita berdoa, kita pasti menantikan jawaban Tuhan ya nak. Nah, di sini ada Raja Hizkia yang sedang berdoa. Selalu ada jawaban bagi doa. Nabi Yesaya datang menyampaikan jawaban Allah atas doa Raja Hizkia. Allah menyatakan bahwa Sanherib telah mencela dan menghujat Allah yang Maha Kuasa. Itu di ayat tadi kita baca 23 sampai 25. Allah menegaskan kuasanya atas kehidupan manusia, termasuk Raja Sanherib di ayat 26 sampai 29. Kepada Raja Hizkia Allah menjanjikan tandanya yang akan memulihkan umatnya. Namun mengenai Raja Sanherib, Allah menyatakan kehancurannya. Allah menyatakan nubuat tersebut melalui kematian 185.000 orang dalam kemah Asyur dan akhirnya kematian Sanherib sendiri. Ini anak-anak bisa baca di rumah ya, nanti lanjutin di ayat 36 sampai 38. Dasar untuk hidup percaya kepada Allah adalah sepenuh hati mengakui kuasanya dan mengikuti pimpinannya. Ini artinya ada penyerahan diri yang total kepada Allah. Selalu ada jawaban atas doa-doa kita. Allah selalu punya cara untuk menyatakan kuasanya, baik dalam mujizat yang luar biasa maupun dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Kita perlu percaya kepadanya. Kuasa Allah selalu nyata melindungi umatnya. Sekalipun berat kenyataan yang kita hadapi, keyakinan teguh pada kuasanya akan membawa kebaikan. Inilah jalan hidup orang percaya, yaitu berada dalam pimpinan Allah yang Maha Kuasa. Ya, anak-anak ibu, kalau kita mau doa kita dijawab, ya, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi jawaban doa kita nggak selalu detik itu kita berdoa langsung dijawab ya nak ya.
Kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan manusia untuk mengukur Allah. Hal itu akan membawa kita pada kesalahan fatal. Kita bisa saja menghujat Allah dengan meragukan kuasa-Nya. Ingat kalau kita meragukan kuasa Allah, maka kita menghujat Allah. Tetapi pada akhirnya, Tuhan akan membuktikan kuasa-Nya dengan caranya sendiri dan dalam waktunya sendiri. Maka dalam segala keadaan biarlah kita tetap rendah hati di hadapan kemahakuasaan-Nya. Allah akan melaksanakan kehendak-Nya dan mendatangkan kebaikan bagi umat milik-Nya. Di dunia postmodern ini ada kalanya kuasa doa diragukan. Padahal doa adalah salah satu cara kita untuk masuk ke dalam kuasa Allah. Kita perlu berdoa dan membawa diri kita untuk mengakui dan percaya di dalam kuasa Allah. Biarkan Allah menyatakan kuasa-Nya atas segala yang kita doakan. Jadi yang kita doakan biarkan aja Allah yang menjawab. Jangan kita bantu Allah. Ya mari kita berdoa kepada Allah semesta alam dan hidup dalam kuasa-Nya. Kita harus menyerahkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan. Jangan kita yang ikut di dalam kuasa Tuhan ini. Karena kalau kita ikut serta, Tuhan akan lepas tangan. Ingat pesannya sekarang bahwa kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam kuasa Allah. Amin. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu Tuhan, karena di dalam kuasa-Mu ada jawaban setiap masalah kami, setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami. Hari ini kami akan ujian Tuhan. Kami sudah belajar, Engkau yang memberkati setiap apa yang kami pelajari. Ingatkan apa yang kami pelajari Tuhan, sehingga kami dapat menjawab setiap soal dengan baik. Berikan kami kejujuran di dalam mengerjakan setiap soalnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu, kita sudah teduh pagi, kita akan menyiapkan diri kita untuk mengikuti ujian 4 hari ini. Terima kasih anak-anak ibu, shalom.